Hari ini kami hanya ingin berkata terima kasih Tuhan. Semua yang Kau anugerahkan itu luar biasa. Semua yang daripadamu itu ajaib. Dan semua itu yang menyempurnakan adalah Engkau sendiri. Sesungguhnya daging kami dan manusia kami tidak akan pernah sanggup ya Tuhan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau Engkau menyempurnakan dan Engkau memampukan Tuhan, semuanya jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau bicara lagi. Apa yang Kau ingin sampaikan, biarkan sampai ke hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Bicara ya Tuhan, keluar dari hati-Mu yang paling dalam. Ubah kami, lengkapi kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara, kemarin selesai acara Bahtera dalam 3 hari. Kita bersyukur dengan anugerah Tuhan, kemenangan yang Dia berikan luar biasa. Tapi kemudian begitu saya pulang sampai di rumah, saya berdoa lagi ke Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini setelah selesai pesta rohani luar biasa, dalam waktu 1-2 hari ke depan, semua akan menghadapi sebuah realita hidup. Lalu saya bertanya begini, apakah semua ini langsung ngerti apa yang harus dikerjakan atau tidak? Dan sejujurnya setiap kali saya mendoakan itu, Tuhan berkata, nak, ada sangat banyak yang setelah pesta rohani begitu luar biasa, pulang ya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang berubah. Dan sepertinya kemudian nunggu mungkin 6 bulan lagi, kita akan pesta rohani lagi. Dan itulah yang membuat saya berdoa, Tuhan, bicara dong, ajari kami apa yang harus sebetulnya kami lakukan. Dan kemarin malam Tuhan bicara, dan saya hari ini akan bicara tentang survey and mapping. Apa itu? Sekarang mari kita buka Yosua pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang menarik di sini. Saya berdoa ini akan membuat satu step Anda mengerti langkah pertama yang harus dikerjakan. Yosua 18 mulai ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Kata Silo artinya a place of rest, tempat perhentian, tempat mereka bisa istirahat, place of rest. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Perhatikan ya, kemah pertemuan, tempat tabut itu ditaruh di sana, dan alasannya, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Berarti mereka sudah menikmati, mengalami sebuah kemenangan yang besar. Tapi ini realitanya. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Mereka ada total 12. Lewi tidak mendapatkan jatah tanah. Berarti yang sudah dapat jatah 4. Masih ada 7 yang belum. Ini masih mayoritas. Mereka sudah menang perang, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Semua mereka masih ngumpul di Silo, berkemah seperti nomaden, yang mereka jalani selama 40 tahun di padang gurun, padahal negeri sudah takluk, dan mereka nggak menjarah apa-apa. Tanah bagian mereka tidak dengan real mereka dapatkan.
Mereka perang dengan luar biasa, mereka sudah menaklukkan negeri itu, tapi tidak mendapat apa-apa. Dan jumlah yang belum dapat jatah masih mayoritas, 7 suku. Teruskan lagi. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Itu kata itu artinya slacken, artinya lamban, slow. Seperti orang ogah-ogahan, gak jelas. Padahal mereka menang perang. Negerinya sudah takluk. Saudara, waktu kita 3 hari itu, yang jelas Tuhan berkata Indonesia dalam jaminan Tuhan, berarti kita menang. Tapi setelah menang perang, Yosua mengalami 7 suku belum dapat jatah. Nah ini kan sama dengan kenyataan banyak di antara kita berkata, iya Pak, kita sudah wah sampai parau semua. Then what? Beberapa suku kelihatannya enak nih, sudah dapat tuh. Kita belum. Dan Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi kamu seperti orang gak jelas, lamban yang bingung, gak tahu harus bagaimana. Lanjut ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Teruskan. Dan kemudian Yosua langsung berkata begini. Dan Tuhan berkata gini dengan saya, coba perhatikan nak. Yosua berkata, kamu malas ya? Kalau orang itu memang karena malas, lalu kemudian dibentak, dia mungkin akan tersentak. Tapi perhatikan dia ngomong begini. Yosua ngomongnya kamu malas, kamu lamban, slacken istilahnya. Tetapi dari sisi di mana Yosua memberikan sebuah solusi. Berarti kelambanan mereka ini ada sebabnya. Kalau Anda merasa sampai hari ini, Pak, saya belum dapat Kanaan saya. Mungkin sebagian memang benar males. Tapi sebagian sebetulnya tidak tahu. Mesti ngapain? Karena itulah Alkitab mengatakan, Yosua ini memberikan sebuah solusi. Solusinya aneh. Dia berkata begini, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan. Ini tidak termasuk yang 7 ya, tapi sudah mendapat bagian. Lalu kemudian Alkitab berkata, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di daerahnya, dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian. Dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagimu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan.
Jadi suku-suku lain ini sudah dapat jatah. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya. Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Nah, saudara perhatikan. Ini faktornya begini. Tuhan sudah memberikan kemenangan mereka terhadap musuh mereka yang di luar. Alkitab berkata bahwa negeri itu sudah takluk kepada mereka. Takluk, selesai. Tapi kenyataannya masih ada 7 suku yang belum mendapatkan jatah di tanah Kanaan. Dan saya mengatakannya itu sebagai musuh di dalam kita sendiri yang belum ditaklukkan. Apa itu, Pak? Kalau saudara membaca, sebenarnya saya mengatakan musuh ini adalah yang namanya kelihatannya di luar kemalasan, kelambanan. Tapi kalau Anda melihat solusi yang Yosua berikan, maka akar daripada kelambanan, kemalasan itu adalah kondisi di mana orang-orang itu bingung, tidak tahu harus memulai dari mana, dan harus berbuat apa. Dan itu yang Tuhan katakan, banyak anak-anaknya sebetulnya seperti itu. Ada sisi di mana mereka berkata, kami telah menang perang. Dan itu amin. Tapi setelah menang perang, setelah kita selesai dengan semua pesta rohani itu, terus ngapain? Kita seperti kembali kepada kebiasaan lama, pekerjaan lama, tugas lama. Hanya lebih capek sedikit sekarang. Butuh waktu mungkin untuk istirahat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya tetap seperti semula. Nanti 6 bulan lagi kita datang lagi, kita nikmati pesta rohani lagi. Takutnya kemudian setelah selesai semuanya, ngapain? Ya kembali seperti semula. Sementara sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan yang begitu luar biasa. Seluruh negeri sudah ditaklukkan, tapi seperti kita nggak bergerak kemana-mana. Yosua berkata, kenapa kamu malas? Tapi saya yakin dia langsung tahu. Ini bukan sekedar kemalasan. Sebab telah berjuang bersama dengan dia, seluruh Israel bertahun-tahun dalam perang demi perang. Dan mereka setia melakukannya. Mendadak, mereka sekarang setelah menang, tidak tahu harus seperti apa. Saudara sekalian, siapa saja sih sebetulnya yang belum dapat jatah? Dan saya mau tunjukkan semuanya suku-suku hebat. Tapi sehebat apapun yang kita ada hari ini, kalau Anda tidak tahu harus berbuat apa, engkau hidup dalam kebingungan, stepmu yang pertama harus seperti apapun tidak tahu, bagaimana Anda bisa mengatasinya? Istilahnya ini saudara, kalau Anda diberi kendaraan sehebat apapun, tapi saudara tidak pernah diberitahu pergi kemana, atau bagaimana engine daripada kendaraan ini dihidupkan, caranya bagaimana. Kalau yang itu tidak tahu, sebagus apapun, tidak ada gunanya. Saya pernah dengar zaman sekian belas, sekian puluh tahun yang lalu,
ketika di daerah Manado itu masih merupakan daerah dengan penghasil cengkeh yang paling hebat. Di tahun-tahun itu listrik belum masuk di desa-desa di pinggiran kota Manado. Tapi panen cengkeh membuat petani ini kaya raya. Dan saya dengar berbagai cerita lucu, saudara. Mereka beli kulkas. Di rumahnya nggak ada listrik, mereka beli kulkas. Katanya mereka tidak boleh kalah aksi. Jadi kulkas dibeli dimasukkan rumah. Ini orang yang jual kulkas berkata, ini listriknya colokannya di mana? Oh, nggak ada. Loh, kok Anda beli kulkas? Iya, kita kan tidak boleh kalah aksi. Jadi kulkas tetap dibeli, dibayar loh saudara. Dipakai untuk apa? Nyimpan pakaian. Serius ini. Jadi kalau ada tamu berkata, wah ada air dingin ya, ada air kendi. Nah itu kulkas, dibuka, isinya pakaian. Coba Anda pikir. Kan seperti itu kan keadaannya. Padahal barang itu powerful. Anda bisa mendinginkan segala sesuatu. Waktu panas sebetulnya harusnya itu bisa memberi kita air es yang enak. Tapi nggak ada powernya. Tidak tahu bagaimana harus mengerjakannya. Ngerti saudara? Itu sama seperti kalau Anda gaptek. Diberi BB paling canggih. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghidupkannya. Ini on-nya di mana Anda pencetin, semua nggak bunyi apa-apa. Tidak keluar apa-apa gambarnya. Seperti itu keadaannya. Tuhan memberikan ke kita sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak tahu bagaimana memulainya. Bingung. Ini sama seperti kalau Anda mau pergi berperang, tentara berperang, komandannya berkata, serang pokoknya musuh. Lah musuh di mana? Cari sendiri, pokoknya serang. Aku sudah latih kamu, ini kamu ketabri senjata paling hebat, terus harus bagaimana? Serang pokoknya. Nyerang mana Pak? Terserah nyerang pokoknya. Apa yang terjadi? Pasukan hebat ini tak berdaya. Objektifnya mereka nggak dapat. Harus ngapain mereka tidak tahu. Tembak saja pokoknya. Maka tembak-tembakan sendiri saudara. Katanya nembak saja. Dan ini yang jadi masalah bagi anak Tuhan. Dan akhirnya waktu berjalan, nggak nikmati apa-apa. Nggak melihat sebuah realita yang kuat. Inilah janji Tuhan tergenapi. Nggak lihat. Dan akibatnya kita marah dengan Tuhan lagi. Dan berkata bohong semuanya. Saudara, saya coba tulis dalam daftar 7 suku yang hebat ini sebetulnya. Yang pertama adalah suku Benyamin. Anda tahu nama Benyamin tadinya harusnya Ben-Oni. Son of my sorrows, anak penderitaanku. Tapi sebelum terlalu lama diberi nama itu, Yakub berkata tidak. Dia berkata ke Rahel, ini bukan anak penderitaan, ini anak son of my right hand, tangan kanan. Saudara, Anda boleh berkata, Pak, saya ini tangan kanan. Dari siapalah. Tapi kalau Anda tidak tahu apa yang harus dikerjakan, mau tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, gak ada bedanya. Bingung. Ini step pertama aku mesti bagaimana? Saudara, status yang hebat tidak menjamin Anda bisa menikmati hasil yang hebat.
Oh saya ini tangan kanannya ini loh, saya tangan kanannya ini. Untuk apa? Sekedar status. Saudara berkata, oh saya panggilan, saya raja. Terus, ya raja saya. Kalau saya tentara, saya imam, holy. Terus, saya pilar. So what? Pilar perkasa, keluar dari biting, lidi. Status, berkata saya panggilan saya ini, nggak guna banyak. Kalau di dalammu tidak jelas, ini gue suruh ngapain? Ya kan? Suku kedua, Simeon. Luar biasa. Kata Simeon artinya didengar. Heard, didengar. Lalu kita berkata begini. Aku yakin doaku didengar Tuhan. Aku yakin kerinduanku didengar Tuhan. Dan Tuhan berkata, betul, aku mendengarnya. Nah, tapi kalau cuma didengar, ketika Tuhan jawab, kita nggak dengar. Siapa yang percaya doamu didengar Tuhan? Angkat tangan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tiap hari mendengar suara Tuhan? Tiap hari, ayo. Bingung kan saudara? Kalau Anda didengar Tuhan, pasti. Masalahnya Anda mendengar Tuhan tidak. Makanya banyak Simeon. Di waktu keluar jadi Simeon. Nah itu masalah. Saudara, berapa banyak sebetulnya perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan buat kita, tapi kenapa jatah anak-anakku nggak dapat? Terusin lagi. Yang ketiga adalah Zebulon. Nama Zebulon artinya exalted, ditinggikan. Lalu kita berkata, aku ini ditinggikan loh. Sekarang pangkatku jenderal dalam kerajaan surga. Oke, jenderal. Then what? Ya ini lagi mau cari utangan nih kita nih. Ya, jenderal mau cari utangan. Saudara, status peninggian yang Tuhan berikan, banyak orang nikmati loh. Berapa banyak orang dinubuatin. Ada orang berkata kepada saya gini, Pak, saya dinubuati 10 hamba Tuhan. Dan berkata, saya akan jadi orang paling kaya di dunia. Salah satu paling kaya di dunia, Pak. Oh ya, sekarang bagaimana? Masih termasuk yang paling miskin, Pak, sekarang. Sudah berapa tahun kamu terima nubuatan? 15 tahun yang lalu, Pak. Ya wes sabarlah kayak Abraham, saya berkata begitu. Pak, saya dinubuati orang loh. Saya itu biji matanya Tuhan. Lah kamu kok redup gitu? Kelilipan, Pak. Saya ingin saudara, dengerin baik-baik. Jangan kita sia-siakan dan kita buang apa yang ajaib yang Tuhan baru saja berikan ke kita. Saya tidak ingin jadi sebuah tumpukan janji Tuhan lagi yang tidak pernah Anda dan saya nikmati, karena sebetulnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Ini suku-suku hebat loh saudara. Ini tidak ada satupun yang suku cuman ecek-ecek kacangan gitu, nggak ada. Ini suku luar biasa.
Tapi ini juga suku-suku yang sebetulnya sampai dengan hari itu belum dapat jatahnya. Siapa yang ingin dapat jatah Anda total jadi tahun ini dalam nama Yesus? Saya tidak ingin Anda hidup dalam sebuah ilusi. Sebab Tuhan tidak sedang hanya mengiming-imingi sesuatu yang kosong. Tidak. Dia katakan ya dan iya. Dia tidak pernah berdusta. Suku yang berikutnya yang belum dapat jatah adalah suku Isakar. Kata Isakar artinya there is a recompense. Ada balas jasa, ada hadiah. Bayangin, Anda berkata, yes saya akan dihadiahi Tuhan. Ya, dapat bonus. Bonus apa? Dia berjanji, Pak, akan ada ini. Amin. Tapi kalau Anda tidak ambil, iya kan? Ada banyak orang yang cara mikirnya memang aneh sih. Saudara, saya bersyukur Anda ini hebat soal urusan profetik. Terima berkatnya tanpa diperintah, sudah begini. Loh itu penting enggak Pak? Penting, itu tanda iman. Tapi kan Anda keluar tidak bisnis sambil begini. Apa itu? Kan enggak kan? Banyak hal yang Tuhan beri. Dan saya syukuri. Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan itu serius. Memberikan banyak hal dalam hidup ini. Kemenangan yang luar biasa, perkenan yang ajaib. Dia sangat serius. Dan saya berdoa Anda juga serius loh. Menanggapi apa yang Tuhan katakan. Amen saudara. Suku lain, suku Asher. Apa artinya Asher? Happy. Dengan segala hormat, kita ini dilayani oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang menurut saya dahsyat dan luar biasa. Dan aneh-aneh. Beberapa tahun yang lalu ada yang namanya sebuah fenomena kegerakan Toronto Blessing. Saya pernah beberapa kali datang ke gereja Toronto. Tapi saya ini entah kenapa ya, kok enggak terlalu kena efek di badan saya. Itu kalau Anda lihat yang pertama kali ya saudara, itu luar biasa tuh fenomena itu. Sampai kalau Anda terbang ke Kanada, mendarat di kota Toronto itu, di bagian imigrasi itu ada jalur khusus gereja. Ada keterangannya itu gereja. Jadi kalau Anda datang untuk kebaktian di gereja, Anda diberikan jalur imigrasi khusus. Sebab karena pemerintah akhirnya mengerti betul-betul orang dari seluruh dunia datang ke gereja itu. Dan cari hotel di daerah itu susah sekali. Harus booking berbulan-bulan sebelumnya. Rebutan dengan seluruh dunia. Saya datang pertama kali antri. Saya masih bawa anak-anak saya, masih kecil-kecil itu. Mungkin Sasa belum lahir atau sudah ya nggak tahu saya. Kesia ikut, Sam ikut. Banyak cerita yang lucu-lucu lah. Begitu ibadah saudara. Nyantai sekali mereka masuk nyembah hadirat Tuhan. Dan manifestasi yang paling banyak adalah mabuk dan holy laughter. Tertawa yang kudus. Wah, saya lihat itu orang terpingkal-pingkal. Wah, ketawa di mana-mana. Saya geli memang lihat orang-orang tertawa. Tapi saya ketawanya karena geli aja. Terus saya tidak menghina, itu pekerjaan Roh Tuhan. Dan saya lihat kemudian nyebar di mana-mana, kita pernah ngalami masa itu. Sampai saya khotbahnya nggak bisa. Baru saudara, wah, bingung kan saudara? Baru shalom sudah semua ketawa. Ada masa begitu.
Happy. Sekarang kan kita masih sesekali nyanyi lagu. I'm so happy. Ya kan? So what? I'm so happy. Dan apa? Asyir artinya happy. Kalau Anda masih kecil, happy ya, happy ye. Itu dapat apa? Ya, dan ye. Saya percaya kebahagiaan karena Tuhan, tertawa itu akan menyembuhkan batin kita sangat banyak. Tapi kan Anda berurusan dengan orang lain, Anda ketemu dengan teman bisnis, atau Anda ketemu pelanggan Anda di toko, atau Anda ketemu karyawan atau bosmu, kan nggak bisa. Dan kemudian urusan selesai kan nggak kan? Ada bagian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi what next? Asyir, termasuk yang tidak mendapatkan jatah tanah Kanaan. Kemudian ada suku Naftali. Kata Naftali artinya wrestling, bergumul, bergulat. Ini tipe orang yang mau kerja, bergumul, bergulat, berjuang. Tapi kenyataan, dengan perjuangan pergulatanmu, ya kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Sampai ada orang cuma frustrasi berkata begini, buat apa gua kerja keras seperti ini? Nanti kalau dia konseling sama pendeta Asyir, lu kurang happy sih. Tapi ya gimana? Saya mendengar keluhan, saya konseling banyak orang di berbagai kota, bahkan di berbagai negara. Banyak orang berjuang, bergulat, bergumul dengan hebat, tapi sepertinya Kanaan juga tidak menjadi bagian mereka. Dan suku terakhir yang belum dapat jatah adalah suku Dan. Dan kata Dan artinya hakim. Dan banyak orang jadi hakim. Benar, salah. Sesat ini. Sesat, jelas sesat. Ini setengah sesat. Ini seperempat sesat ini. Anak iki sesat. Oke, ini yang bagaimana? Judge, jadi hakim. Kerjanya memang salah, benar, salah, benar, salah. Tapi Anda dapat Kanaan nggak? Pengetahuan kita begitu banyak. Dengar orang khotbah tiap kali, ini kurang teologis ini. Oh, ini ajaran abad ke-15 ini. Saudara ngerti begitu, tapi gunanya untuk apa? Sekedar untuk itu. Dan bayangkan suku Dan kemudian kelak menjadi suku pertama yang nyembah berhala. Dan dalam daftar suku 12 suku hilang loh sekarang. Saudara, 7 suku hebat ini tidak dapat jatah. Dan hari itu, Yosua berkata, berapa lama lagi kamu harus seperti ini? Sekarang, apa yang harus dibuat, Pak? Dengerin, karena ini pesan Tuhan. Yosua juga menyadari ini bukan semata-mata hanya soal kemalasan. Tetapi 7 suku ini lebih tepat tidak tahu harus seperti apa. Karena setelah negeri terbuka semuanya takluk kepada mereka, bingung. Ini mau gimana? Aku harus tinggal di mana? Ini sungai miliknya siapa? Mata air di gunung itu punya suku mana? Bingung. Dan bagaimanapun nanti ujung terakhirnya, Tuhan maunya apa?
mengkombinasi antara apa yang harusnya menjadi bagian kita dengan apa yang kemudian jadi haknya Tuhan untuk menentukan. Itu yang membawa kita mengalami terobosan yang ajaib. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah jalan keluar, step pertama yang ajaib. Bagaimana seharusnya memulai sebuah perjalanan sehingga kita menghentikan semua kebingungan untuk melangkah. Balik ke Yosua pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat 4-6. Kemudian saya akan lanjutkan ayat 8-10. Tapi saya ingin bacakan dari The Message. Joshua berkata begini, "Pick 3 men from each tribe so I can commission them." Engkau pilih 3 orang dari setiap suku supaya aku bisa mengutus mereka. Lalu Yosua berkata, ini istilah yang dipakai oleh Yosua. They will survey and map the land. Mereka harus mensurvei dan membuat peta atas tanah itu. Jelas sekali. Bahwa janji Tuhan Kanaan buat mereka, yes. Setelah mereka menang perang, ternyata 7 belum dapat tanah. Bingung. Lamban. Bukan semata-mata malas. Tidak ada orang pengen homeless, tidak punya tempat tinggal. Mereka pengen dapat tanah, itu janji Tuhan. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Joshua berkata, they will survey and map the land. Mereka akan mensurvei, mengumpulkan data, melihat keadaan, dan sebagainya, lalu kemudian mempetakan akan tanah itu. Showing the inheritance due each tribe and report back to me. Dan dikatakan, they will divide it into 7 parts. Mereka yang harus kemudian setelah disurvei, dipetakan, dibagi tanah itu menjadi 7 bagian. Lalu kemudian Alkitab berkata, Judah will stay in its territory in the south. Yehuda akan tetap tinggal di daerahnya di bagian selatan. And the people of Joseph will keep to their place in the north. Sedangkan orang-orang Yusuf, keturunan Yusuf akan tetap di tempat mereka di bagian utara. Lalu dia ngomong kepada 21 orang ini, karena kan tiap suku mengirim 3 orang. 7 suku berarti 21 orang. Dia mengatakan, you are responsible, kalian bertanggung jawab for preparing a survey map. Untuk menyiapkan sebuah peta tanah itu dari hasil surveimu. Yosua berkata, you are responsible. Ada responsibility, pertanggungjawaban yang adalah responsibility kita. Jadi kalau Anda hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa, Anda tidak bertanggung jawab dengan jatahmu sendiri. Saudara, dengerin ya, kalau Anda baca di bagian lain dari firman Tuhan, suku Yehuda itu pernah dipotong jatahnya. Alkitab berkata terlalu gede buat dia. Siapa yang tahu jatahmu besar di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Nanti bisa dipotong kalau Anda tidak tanggung jawab dengan yang Tuhan beri. Hati-hati loh. Saya bacakan lagi perkataan Joshua. You are responsible for preparing a survey map showing 7 portion. Kamu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepadaku sebuah peta hasil surveimu yang sudah dibagi dalam 7 bagian. Then bring it to me.
Kemudian bawa itu kemari. So that I can cast lots for you here in the presence of our God. Supaya aku bisa membuang undi bagimu di sini. Di mana itu? Di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Nanti Tuhan menentukan, oh bagian kota ini suku ini, bagian ini suku ini, bagian ini suku ini. Ujungnya terakhir penentunya Tuhan. Tapi dia berkata, kamu tanggung jawab. Bawa kepadaku, siapkan preparing a survey map. Harus dipetakan, ya. Nanti saya jelaskan ini, seperti apa bentuknya, supaya Anda ngerti konkretnya. Lompat pada ayat yang ke-8. So the man set out. Sehingga orang-orang ini berangkat. As they went out to survey the land. Ketika mereka akan pergi untuk mensurvey tanah itu. Joshua charged them. Yosua mengutus mereka. Go, survey the land and map it. Pergilah, kamu survei tanah itu dan petakan. Then come back to me. And I will cast lots for you here at Shiloh in the presence of God. Setelah kamu petakan, kamu bagi 7 bagian, kamu datang kepadaku di sini di Shiloh, dan aku akan buang undi bagimu. Dengan kata lain, aku nanti tanya ke Tuhan, aku hadapkan di hadapan Tuhan. So off the men went, they conveyed the ground and mapped the country by towns in a scroll. Mereka covered the ground, mereka jelajahi seluruh tanah itu, dan mereka buat pemetaannya, dan dipetakan kota demi kota dalam sebuah gulungan. Then they reported back to Joshua at the camp at Shiloh. Lalu mereka melapor balik ke Joshua di Shiloh. Joshua cast the lots for them at Shiloh in the presence of God. Joshua ini kemudian buang undi, tanya ke Tuhan di Shiloh, di hadapan Tuhan. That's where Joshua divided up the land to the people of Israel according to their tribal division. Jadi ada 2 kuncinya. Survei dan mapping. Pak, seperti apa itu konkretnya? Saya mau cerita pengalaman saya. Ini dari keadaan saya kecepit, saudara. Saya pernah cerita ini, saya mau ulang buat Anda. Ini bukan dari keadaan apa-apa, dari keadaan saya kecepit. Kecepitnya begini. Saya berhadapan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Ini terjadi pada waktu saya menjelang kuliah saya berakhir, selesai kuliah di Undip. Di zaman itu kalau Anda mau menulis skripsi, saudara harus 3 bulan ikut kuliah kerja nyata. Dan saya harus ikut itu, artinya mereka berkata, kalian harus tinggal di sebuah desa, nanti kita akan buang undi. Kamu dapat desa mana? Nah, kemudian kamu akan tinggal di situ 3 bulan, dan tolong ikut membantu membangun desa. Dibuang undi di kampus, saya dapat jatah di sebuah desa di daerah Kabupaten Batang. Itu ada satu desa namanya Desa Kalimanggis di situ. Persis di pinggir jalan, arealnya memang, tapi desanya itu masih masuk dalam lagi. Tapi areal persawahannya nempel dengan jalan pantura. Saudara, tahun itu saya sudah mulai banyak pelayanan keluar. Sudah mulai khotbah di sana, khotbah di sini, khotbah di berbagai kota. Saya sudah mulai khotbah. Dan saya berkata begini, waduh, kalau aku tinggal di 3 bulan di desa, 1 saya pasti tidak kerasan. Kedua, ngapain? Sementara saya sudah punya jadwal khotbah itu cukup padat. Tidak mungkin saya batalkan ini. Dan saya memang lebih suka pelayanan daripada KKN. Tapi saya harus selesaikan sarjana saya. Saudara, seminggu pertama saya stres. Kami bertiga, 2 teman dari fakultas yang berbeda, tidak kenal sebelumnya.
2 laki, 1 perempuan. Dan 3-tiganya nggak tahan di desa. Pengennya pulang terus, saudara. Padahal itu aturannya, kalau 10% absen, maksimal tuh, 10% absen, 10% meninggalkan lokasi ini, gugur. Tahun depan harus ngulang lagi 3 bulan lagi. Wah, itu sebuah dilema. Ini saya hanya cerita, tapi Anda harus nangkep bukan nakalnya, tapi hikmatnya, mappingnya. Survey and mapping. Saudara, saya begitu masuk, saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolongi aku ini jadwal khotbahku sudah banyak ini. Gak mungkin aku batalkan semua. Tapi kalau aku ikuti semua ini, mentok-mentok aku tidur di desa cuma sebulan setengah, separuh, 50%. Gak lulus saya. Dan dosen kami itu rajinnya luar biasa. Keliling ngecekin mahasiswa, saudara. Bayangin, keliling. Gimana lepas dari kontrol? 3 bulan di desa, garing saya. Lalu saya berkata begini, KKN itu apa sih? Kuliah, kerja nyata. Memang 3 bulan. Kenapa kok 3 bulan? Ini saya analisa sendiri. Supaya kerjaan itu nyata. Kalau cuma 3 hari, kuliah, kerja tak nyata. Makanya 3 bulan. Supaya kerjanya nyata. Berarti yang penting kerjanya nyata. Itu saya otak-atik sendiri loh, saudara. Ini buat survey and mapping di sini. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Saya test case pertama. Saya harus ngerti mapping saya pertama. Tokoh paling disegani adalah Pak Lurah. Kalau Pak Lurah di pihak saya, beres. Tapi saya tidak tahu dalam seminggu, Pak Lurah ini orang seperti apa. Bisakah tanda petik saya kitik-kitik sedikit dan ngikuti irama saya? Atau ini orang keras, berprinsip, hebat? Saya nggak tahu. Bagaimana supaya tahu? Saya coba. Saya pulang. Baru 3 hari, Pak Lurah pamit, saya mau pulang. Loh, kenapa Mas kok pulang? Ada bahan-bahan yang lupa saya bawa. Saya harus ambil. Oh iya, monggo. Pulang saya, naik bis saya. Setelah khotbah, terus saya 2-3 hari di rumah, saya mesti balikkan ke desa. Saya beli bandeng presto. Saya bis lagi saya. Bawa bandeng presto, bawa ransel isi tas pakaian saya. Begitu nyampe saya bilang, Pak Lurah, Semarang ini terbaik di dunia bandeng prestonya. Nah, apa nggih to Mas? Nggih lah, monggo Pak Lurah dicobi katanya. Wah, kok sukan. Mboten ning spesial buat Pak Lurah. Begitu dia makan bandeng presto Semarang, Pak Lurah ngomong gini, Dik, tinggal 3 bulan di desa ya buat apa? Buat panjenengan. Kalau mau pulang-pulang saja. Nah, saya ngomong begini, lah ini dosen kan urusan kula, pokoknya percaya. Bandeng presto, saudara. Pak, Anda nyuap, gak nyuap apa, wong saya baik-baik memberi Pak bandeng presto kok. Urusan tanggung jawab kula pun. Panjenengan percaya kula. Wah, matur nuwun Pak. 3 hari kemudian pulang lagi saya. Yang kedua saya bawa wingko babat. Enggak ada tempat lain. Nanti ketiga lumpia segala macam. Saya punya daftar, saudara. Dan kemudian betul 1 hari dosennya ngecek pas kami 3-3 pulang. Dosen datang berkata, Pak Lurah mau ketemu dengan para mahasiswa kami. Oh Pak dosen, wah Anda tuh punya mahasiswa hebat-hebat loh. Ini Pak, muter ke dukuh-dukuh itu. Jauh Pak, jauh dek. 5 jam jalan sana.
Lah dosen sudah tua kon melaku 5 jam ya, lebih baik percaya toh. Oh begitu ya Pak Lurah, iya wah itu Anda itu punya mahasiswa hebat-hebat. Padahal saya lagi makan soto di Semarang itu. Itu ya Pak, yang nipu kan dia bukan saya saudara ya. Dosennya hebat-hebat. 5 jam deh. Lah kalau Bapak ingin, Bapak boleh juga naik 5 jam. Tapi ini maaf ya, staf saya lagi gak ada yang bisa nganterin. Saya kasih ancar-ancar ya pokoknya lurus terus, naik bukit sedikit, terus turun ada sungai nyebrang. Cuma segini kok Pak sungainya gak jalan. Bayangin saudara. Oh gitu ya, terus dibuka catatannya. Wow, diberi nilai. Rajin ini orang, kata Pak Lurah. Loh Pak, itu apa sih Pak? Survey and mapping. Artinya begini, saya mulai memilah-milah. Ini gimana ya, saya ada pelayanan. Saya nggak mau batalin. Sudah mengiyakan, ini sudah jauh-jauh hari. Ya saya batalkan juga para pendeta nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya nggak mau datang buat apa? Gimana caranya? Tapi saya bilang Tuhan ini sudah jauh-jauh hari jadwalnya. Kalau aku batalin gimana ini pelayanan? Kalau aku nggak batalin, ini gimana? Bandeng presto. Satu. Jadi saya mesti mapping. Nggak terus ngawur-ngawuran begitu. Lihat kondisinya. Apa yang bisa saya atasi? Ini penggantinya bagaimana? Tapi nggak berhenti di situ loh saudara. Terus saya melihat, saya kalau pas ke desa, saya jalan muter. Saya ngobrol dengan banyak orang, saya nggak di rumah. Survei saya. Petani tak ajai ngomong. Ke warung, wah kalau ke warung saya gratis kok. Seneng mereka. Wah mahasiswa pakai baju mahasiswa. Sebagian ibu-ibu tuh cari mantu kok. Jadi datangnya mas. Ngobrol lah saya. Dari situ saya ngerti apa sih persoalan mereka sekarang ini. Saya dengerin omongan mereka aja. Ya mereka ngomong pakai bahasa Jawa. Bapak ngerti-ngerti, wong saya dari kecil sukain nonton wayang orang. Itu bahasa wayang orang itu kan omongan orang istana semua. Nek Petruk Gareng ngoko-ngoko itu kan biasa, tapi saya kan nontonnya wayang orang. Raja-raja gitu. Jadi ngerti saya bahasa itu, bahasa surga ini saya tahu yang ini saudara. Saya dengerin aja, ikut-ikut nimbrung. Ternyata saya mengerti. 2 masalah mereka. Itu sumur di tempat itu dalam banget. Jadi berbahaya. Kalau anak kecil ikut nimba bahaya. Jadi ibu-ibu itu mengeluh. Karena dalam itu nariknya itu susah. Dan butuh waktu lama. Yang kedua lagi kena hama tikus. Terus survei. Oh gini ya masalahnya. Lalu kemudian saya mikir, apa yang bisa aku buat? Nggak bisa. Saya orang sejarah. Nggak ada. Sejarah kerajaan tikus nggak ada. Sejarah buat sumur nggak ada. Ilmu yang saya pelajari nggak bisa saya pakai di situ. Saya pulang ke Undip. Ada pusat riset di sana. Saya datang ke kantor pusat riset. Saya bilang ketemu dengan seorang dosen. Dan saya berkata, Pak, saya punya masalah di tempat saya KKN. Wah, Anda hebat sekali. Siapa namanya? Catat dulu. Nanti masuk laporan ini. Wah, ini kerja nih orang nih. Kan kuliah kerja nyata. Saya harus nyata kerjanya. Gimana caranya? Nggak cuma di situ di desa frustrasi. Saya cerita, oh ada cara. Kalau cuma untuk mengeluarkan air dari bawah itu supaya ringan, dikasih saya caranya. Ini ada pompa namanya pompa tali. Nah, gimana caranya? Gampang tuh, tali plastik dipilin begini, tiap setengah meter dipilin begini, masukin di pralon yang agak panjang, terus ini cuma kayak apa sih untuk muter gitu loh. Oh gitu ya, saya minta tolong papi saya, buatin papi. Papi saya jago buat gitu-gitu. Saya tunjukin gambarnya, cepat jadinya. Kita coba, cuman diputer gini, keluar airnya, ringan sekali. Jadi ini anak-anak mereka
itu tutup, sumur ditutup aja, nggak usah terlalu lebar lubangnya. Anak-anak mereka bisa bantu orang tuanya nimba air dengan ringan. Bawa ke desa, saudara. Begitu digotong masuk desa itu sudah heboh kan. Wih, mas itu apa mas? Mujizat pokoknya. Saya nggak mau ngomong. Kenapa? Ini bagian dari survey and mapping. Tapi ini lebih jauh lagi. Anda perlu publikasi, marketing sekarang, saudara. Saya teriak-teriak. Wih, geger sekampung. Mahasiswa. Jelas. Mahasiswa. Masih kurus saya dulu, saudara. Kemana-mana pakai jaket Undip, bangganya luar biasa. Wah, kalau sudah mampir ke rumah orang itu suguhin macam-macam. Makan, minum gratis. Warung itu setiap kali saya lewat, kalau saya pas bosan dengan makanannya Pak Lurah, saya jalan-jalan ke warung aja. Pasti diundang kok. Sudah kan saudara? Saya ngomong Pak Lurah. Pak Lurah, saya buat teknologi hebat buat desa Anda. Loh, apa itu mas? Coba kita bawa ke sumur depan. Di depan Pak Lurah itu ada sumur. Dalam saudara. Saya masukkan gitu. Sambungin pralonnya. Saya bilang, coba Pak Lurah, sekarang Anda yang puter. Diputer sama dia. Lu kok ringan ya? Ini apa nih? Bisa keluar airnya. Lihat aja. Keluar saudara. Wah hebat. Buat saya ya. Jangan Pak Lurah. Bapak kan perlu punya prestasi hebat. Di depan Pak Camat, oh ya, saya berikan Bapak prestasi luar biasa. Caranya dik, gini, tolong kumpulkan warga, RT, RW sampai kepala dukuh kumpulkan. Aku mau seminar. Ini, iya, pokoknya Bapak akan terkenal, ngetop tenan. Saya masih ingat namanya tuh Rahmono, mirip Rahwono, saudara. Tinggi besar orangnya. Pokoknya kalau sama saya ngeper terus, sebab ini kan dari Bandeng, Wingko, Lumpia. Bayangin saudara, di desa itu nggak ada tuh Bandeng, nggak ada. Wingko apalagi, cap kereta api, cap sepur. Lumpia, wah, luar biasa. Saya belikan yang halal, loh, saudara. Tetap ini harus ada aturan yang kita mengerti. Sudah? Terus saya kumpulkan gini. Bapak-bapak, saya bilang begini. Saya mau buat lomba. Lomba apa, mas? Sebelum lomba, hadiahnya dulu. Saya praktekkan di depan. Itu kan kumpulnya di kelurahan. Suruh nyoba, saudara. Wah, ini hebat. Ini buat saya, buat rebutan. Saya bilang, tenang. Ini hadiahnya buat dukuh masing-masing. Wah, semangat. Lomba apa, mas? Gropyokan tikus. Karena mereka lagi kena hama tikus, saudara. Pak Lurah jurinya. Tikus yang Anda tangkap, bunuh. Jangan dipelihara. Terus potong ekornya, masukkan karung. Nanti sebelum maghrib, besok di awal pagi, sampai menjelang maghrib. Sebelum maghrib, kumpul di sini, bawa karung buntut tikus semua. Pak Lurah yang ngitung. Yang terbanyak, silahkan bawa pulang barang hebat ini. Wah, semangat saudara. Sudah tentukan harinya, saya ke kecamatan. Ini survei dan mapping. Saya ke kecamatan, saya bilang, Pak Camat, mau lapor nih. Desa ini mau buat acara begini-begini. Nanti tolong Pak, kalau sudah menjelang maghrib besok, Bapak tinjau dan Bapak nanti yang memberikan hadiah. Dan tolong Bapak memberikan pidato. Saya lapor ke dosen saya, Pak, Bapak dibutuhkan Pak, hari ini jam sekian. Tolong pidato Pak, mewakili Undip. Anda buat apa? Saya buat ini. Wah, hebat bener. Jelas Pak, kan bimbingan Bapak luar biasa. Seneng dia. Padahal bimbing apa me aku, saudara. Tapi ini spiritual mapping, Anda mesti ngerti gak saudara? Saya nggak bisa duduk diam, tengok-tengok tok di desa gitu, ngelamun malah stres saya. Bener saudara, hari itu dari pagi, saya juga ikut ke sawah. Nangkep berapa Pak? Tidak satu pun. Rodok jijik saya sebetulnya.
tikus gede-gede. Tapi kalau Anda tahu hari itu, jalan Pantura itu merah darah semua. Karena itu tikus dipukulkan di batu gitu, tangkep atau dipukul gitu, begitu mati, potong ekornya, badannya dilempar ke jalan raya. Itu Pantura merah semua. Darah tikus. Menjelang sore, saudara, berbondong-bondonglah orang, bawa karung-karungan buntut ekor tikus, saudara. Terus saya bilang, monggo Pak Lurah yang itu. Wah lah boyok kula mas. Berkarung-karung buntut tikus. Saya bilang, ayo staf-stafnya ngewangi. Pak Camatnya seneng. Wah ini bagus ini. Nanti saya galakkan di seluruh kecamatan. Wah Pak Camat memang jenius, saya berkata gitu. Padahal kan cuma niru ide saya, saudara. Terus setelah itu dihitung, sambutan. Undip, Pak, mohon Bapak, Anda aja loh, saya kan mahasiswa bimbingan Bapak. Anu dong, profesornya dong yang sambutan, saya bilang. Wah sambutan kami dengan bangga, berkata bla bla bla, Anda tahu, you know, Bapak-bapak dan ibu-ibu, salam sejahtera buat semua kita. Yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak RT RW, tokoh-tokoh masyarakat. Pidato, aku bilang, monggo pidato, sudah saya diam, mesem-mesem, pokoknya nilaiku harus apik, wis pokoknya. Terus Pak Camat sambutan, semua sambutan di depan rakyat dan buntut tikus, saudara bayangin. Selesai, saya serahkan. Yang nyerahkan bukan saya cuma bawain. Saya bilang monggo dari Pak Camat dan Pak dosen dan Pak Lurah bertiga digotong, diserahkan kepada dukuh yang dapat buntut tikus paling banyak, saudara. Ternyata tuh di belakang itu gawat, saudara. Yang menang itu ngomong sama yang desa lainnya. Mbok tak bayar 10.000 toh, Mas, bisa karung kene aku. Iya monggo kasihkan 10.000, saudara bayangin. Zaman itu buntut tikus pun sekarung laku 10.000 tuh. Memang orang kita sudah dari sononya pinter tuh, main belakang itu memang pinter, saudara. Saya mau cerita buat saudara. Sekali pukul, kerja nyata. Ribuan, mungkin puluhan ribu tikus jadi korban. Bayangin saudara. Ada dukuh yang senang karena bisa nikmati air dengan lebih gampang. Ada dosen saya yang bahagia, bangga. Tahun ini luar biasa. Ada Pak Camat yang bahagia karena bisa pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di Inggris kan berat, father, mother. Gitu. Pak Lurah juga bahagia dikunjungi oleh Pak Camat. Bandeng presto, wingko babat, lumpia mereka nikmati dalam 3 bulan. Bayangin, saya pulang ditangisi. Entah tangisannya karena bandengnya berhenti atau karena memang cinta saya nggak tahu. Menjelang saat terakhir ketahuan bahwa kami ini sering pulang. Tapi mereka bingung. Bantah-bantahan. Saya didatangi. Loh Anda kok sering pulang? Pak, Bapak sudah pidato berkali-kali kan Pak? Oh iya, saya membuat sekolah dalam 2 bulan saya membuat sekolah di situ. Dia pokoknya saya suruh dosen saya pidato terus saudara. Itu kan kuliah kerja nyata. Bapak apa lebih suka saya tengok-tengok 3 bulan tiduran di desa. Loh saya pulang itu kan cari inspirasi. Zaman itu kan belum ada apa itu internet itu nggak ada saudara. Warnet juga nggak ada. Pokoknya kan Bapak nilai kerja nyata tuh. Hanya 3 bulan. Kalau ngikuti cuma waktunya Pak, ya itu kayak orang di penjara. Jedok 3 bulan, itu nyuri ayam Pak. Saya nyuri apa?
Bapak kan pidato. Iya juga sih. Kamu tuh memang, loh, memang gimana Pak? Memang pinter, katanya gitu. Lulus tuh saudara. Lulus. Di zaman itu hampir-hampir lah. Kalau KKN tuh paling-paling C, D. Teman saya pernah E. Saya tanya, gue untuk nilai apa? Edan, nilai ku edan. Oh, dapat E. Ya, terus tahun depan aku mbalani meneh. Nah, saya bilang kamu nggak ngerti survei and mapping kok. Hidup itu ya Anda butuh mengatasi, ngalami apapun. Lihat, dicek. Taruh di tempatnya. Buat mapping. Nah, saya kan sudah khotbah. Ngerti-ngerti toh, dikit-dikit suara Tuhan di zaman itu. Jadi itu. Teman-teman saya yang lain, maaf nih, ada yang akhirnya harus kawin sama gadis desa. Lah 3 bulan memang dianteng di situ. Tapi antengnya ini nggak bagus, saudara. Setelah 3 bulan semua dapat undangan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan ini kami bapak ini. Orang tua dari ini, loh itu kok ancaku. Loh ya kok kawin toh? Nah itu mas, pertahanan jebol aku. Wah kamu makanya anteng, alim. Gue dapat nilai berapa KKN? Enggak ada nilainya mas. Dosen bingung mau diberi nilai berapa. Memang ada kerja nyatanya cuma 1 itu saudara. Nyata betul. Saya beri contoh simple. Dalam sebuah kehidupan. Secara pribadi Anda harus punya mapping, survey and mapping. Dalam menghadapi apapun. Secara keuangan Anda harus punya. Tuhan tuh ngajari saya banyak sekali. Saya mau cerita base apa yang Alkitab katakan. Saya berdoa Anda akan dilengkapi. Sehingga semua janjinya jadi kenyataan. Joshua berkata, survey and mapping. Nanti aku hadapkan ke Tuhan. Dan kamu tahu kemana directionmu kamu pergi. Dan dengan cara ini, seluruh Israel dapat jatah yang luar biasa. Kanaan bukan hanya impian dan angan-angan, tapi jadi sebuah realita yang luar biasa. Amen. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang gagal. Anda jadi orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan, semua ilmu kehidupan itu di dalam firman Tuhan. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan mau buka dan tunjukkan sangat banyak. Sebab Tuhan mau berkata, aku mau semua anak-anakku sebetulnya nangkap dalam 6 bulan ke depan. Akan jadi sebuah hari-hari mentakjubkan, di mana banyak hal yang begitu ajaib yang mereka lihat secara alam rohani tiba-tiba turun dalam kehidupan mereka dan akan jadi seperti doanya Yesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kalau Anda bisa menangkap itu, saudara akan mengerti ini hari-hari ajaib. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berkati umatmu Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan semua dalam keajaiban. Siapkan hati kami Tuhan. Kami tahu 6 bulan ke depan akan jadi sebuah awal perjalanan yang ajaib. Semua kami diajari Tuhan survey and mapping. Karena itu akan membuat semua kami mendapatkan jatah Kanaan kami dalam anugerah. Blessing Tuhan hidup di tengah-tengah kami, berkuasa atas hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. You are blessed. Engkau diberkati Tuhan dengan semua yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tahu akan kasihnya Tuhan berkata, amin.